dikasih ke Pak Peter, yang dari Sandi dikasih ke saya, orangnya sama. Haleluya saudara. Iya. Ini yang saya katakan, sehingga sekolah ini adalah sekolah yang terhebat, karena semua sekolah bisa tahu untuk hal yang bisa dipelajari. Untuk yang tidak bisa dipelajari, tidak diberitahu Tuhan. Tapi di sini kita mendapatkan yang bisa kita tahu, yang tepat, yang tidak ada saudaraku di area yang bisa dipelajari. Haleluya saudara. Saudara yang kasih, berbicara tentang kasih, saudara tadi mengasihi Allah, saudara. Berbicara tentang kasih adalah pengorbanan. Haleluya saudara. Iya. Saya suka berkata, kasih itu akan berkata, aku siap untuk menerima pekerjaan yang paling berat. Aku siap menjadi pemain cadangan. Amin saudara. Iya. Bang Rafi itu kan 20 tahun di bawah saya. Skripsinya pada skripsi terbaik, saya membimbing saudara. Dan saya dulunya penguji dan pembimbing skripsi masih sama. Saudara kasih sekitar 20 tahun lalu, lebih kurang ya, lebih ya. Saudara kasih dia nggak bisa datang di telepon saya, siap, amin saudara. Iya. Tapi kalau Bang Rafi datang, aku nggak usah khotbah, Bang Rafi aja khotbah. Haleluya saudara. Yang namanya kasih, yang namanya bapak selalu bangga anak-anaknya jauh lebih maju dari dia, amin saudara. Iya. Saya bangga sekali saudaraku kalau saudara lebih maju dari saya saudara. Iya. Sekitar bulan Februari kalau tidak salah saudara, setelah dulunya namanya pembantu ketua 1 menjadi wakil ketua 1 beralih dari almarhum Maria Binti saudara Bapak Markus, ya saya pilih saudara pasti ada rasa frustrasi di hati almarhum. Saya adalah ketua Benjamin Mutu internal yang kalau kita lihat nanti sudah yang dikasih dengan struktur itu setingkat ketua Benjamin Mutu internal dengan ketua yayasan saudara ya. Pada waktu itu saudara kami di ruang Yohanes saudara Pak Markus, Pak Peter dengan saya bilang Wiji jadi ketua Benjamin Mutu internal lah ya gitu ya. Iya, karena itu adalah jabatan yang singkat setingkat dengan ketua dan juga ketua yayasan. Akhirnya saudara dia saudara yang dikasih menjadi yang menduduki posisi itu sebelum meninggal dan sekarang dia akan berkembang hati gitu. Saudara yang kasih itu namanya kasih itu tidak sombong kan begitu ya. Kasih itu rendah hati dalam segala sesuatu saudara yang dikasih. Dan saudara yang dikasih karena kita rendah hati maka kita siap juga menjadi cadangan. Saya suka bertanya seperti itu. Saya jangan nggak harus jadi orang nomor 1 lah, cadangan bagus lah, amin saudara. Ya orang bertanya kenapa? Karena orang nomor 1 itu adalah Raja Firaun, nomor 2 adalah Yusuf kan, yang nomor 1 kan Nebukadnezar, nomor 2 adalah Daniel gitu ya. Iya, jadi saudara, saya nggak tahu menjadi cadangan gitu ya. Jangan dosa yang mau menjadi cadangan atau hanya duduk manis, maka saya akan belajar terus menjadi manis. Haleluya saudara. Kita rendah hati saudara, kenapa kalau kita berdoa ya menyadari kasih Tuhan yang luar biasa, air mata kita menetes, amin saudara. Itulah kerendahan hati, bahagia sampai menangis, berarti kerajaan surga sudah turun ke bumi, amin saudara. Ya itulah kerajaan surga, kalau kita kan jadilah tanda di surga dan di bumi saudara. Iya, dengan cara itu saudara. Orang kedua adalah pertama Saul kan. Orang kedua adalah saya. Dimanapun posisi kita terjadi masalah, dikasih saudara pada kita siap bertobat, kita siap menerima yang paling berat, kita siap untuk menerima gaji yang paling kecil. Di sini ada staf keuangan. Jadi namanya orang luar saudaraku yang tidak pernah katakanlah mengingatkan supaya ditransfer gaji saudara. Saya sudah melayani satu kantor saudaraku sejak 2004. Berarti sekitar berapa saudara yang kasih sekarang? Katakanlah 17 tahun ya. Saya belum pernah berkata, karena mereka nggak sadar gitu kan, nggak ditransfer dalam sebulan saudaraku. Sampai pimpinan bertanya, kok belum beritahu ditransfer? Ya kan memang belum ditransfer gitu ya. Kok nggak ngomong gitu ya? Iya, saudara yang kasih saya karena saya bukan muda. Saya adalah anak raja di atas segala raja. Amin saudara. Motivasi saya bukan uang. Motivasi saya bukan kedudukan. Kalau motivasi saya adalah posisi
kedudukan atau uang, maka saya adalah budak. Saya adalah anak raja di atas segala raja. Sekarang memperhambakan diri semasih di dunia, di surga nanti ada kemudian. Amin. Ya. Saudara kekasih, nggak penting apa pengetahuanmu, nggak penting saudara kekasih apa jabatanmu. Yang penting kau diurapi Tuhan. Ya. Saya tamat S1 teologi tahun 2011. 24 tahun sudah mengajar di sini, baru S1 teologi. Itu ada Pak Markus, dia tahu dengan pasti itu sudah. Jadi saudara kekasih bukan nggak penting belajar, ya. Saya saudara kekasih sudah dapat beberapa gelar, tapi saya tahu saudara kekasih hati itu sangat sedikit pengaruhnya kepada kita. Tapi yang penting saudara kekasih adalah bagaimana kita karena kasih, karena penyangkalan diri saudara, maka saudara kekasih karena kerendahan hati, maka itu akan menentukan kuantitas urapan kita. Haleluya saudara, itu menentukan kuantitas urapan kita. Inilah kekayaan kita yang kedua saudara, adalah kasih sebagai orang-orang dipanggil oleh Tuhan. Yang ketiga saudara kekasih, kekayaan kita selalu bersyukur. Haleluya saudara, selalu berdoa. Ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah surga saudara. Kalau hari-hari kita selalu dalam hadirat Tuhan, selalu waktu kita mungkin sudah mencuci piring di dapur, waktu kita mungkin motong-motong sayur, waktu kita mengerjakan tugas-tugas di kantor, waktu kita katakanlah sebagai pemimpin di doa di khotbah, atau mungkin sebagai dosen saudara kekasih. Kalau kita hati kita penuh dengan syukur, mahasiswa penuh dengan syukur, saudara bergema berdoa, maka Pak Markus dan timnya akan jadi happy. Amin saudara. Kalau pimpinan saudara happy, pimpinan saudara sukacita, maka urapan dan kuasa Tuhan dan berkat Tuhan sedang turun kepada saudara. Haleluya. Ya. Jangan buat dia kesal gitu ya. Ya, ngumpet-ngumpet mungkin merokok, ngumpet-ngumpet apa, tapi akhirnya ketahuan juga gitu ya. Ya. Biarkan dia sedang dia bersemangat dia. Itulah kita sedang kekasih. Sehingga saudara pemimpin sudah kekasih semangat kalau dia tidak berapi-api ya. Dia tidak bersemangat. Itulah kekayaan kita. Penuh dengan syukur gitu ya. Bukan syukurin. Amin saudara. Iya. Kita kadang yang terjebak syukurin gitu. Saya tidak tahu siapa artinya syukurin gitu ya. Tapi yang saya tahu adalah bersyukur saudara. Bersyukur itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga kekayaan kita bersyukur. Selanjutnya saudara, yang keempat apa kekayaan kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau dalam kita tadi katakan dia berdoa supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa. Ayat 17 ya. Dan meminta kepada Allah, meminta adalah doa di dalam Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kekayaan kita adalah roh hikmat dan wahyu. Sebelum terjadi Tuhan beritahu ya. Tadi kalau yang di saudara pemimpin ada dua orang pria yang gagah masuk ke kampus tahun 2010 itu saudara, itu adalah roh hikmat dan gagah, sehingga putus roh hikmat dan wahyu, sehingga dia saudara dikasih tidak putus asa. Tanpa melalui pertemuan kelas itu ditentukan si X lah yang mencuri. Itulah namanya roh hikmat dan wahyu saudara. Itulah sebenarnya juga kekayaan kita, kekayaan sekolah kita ini. Cuman kadang kita apa ya? Kalau tidak salah saudara sudah ada guru-guru, tidak ada penyembahan gitu ya, dan tidak ada pengurahan di saat sudah betul atau benar saudara. Iya. Tapi nggak apa-apa, hari kita perbaiki ya, dan saudara. Di sudah tanggal 13 itu, ya ada masalah ini kita kalau sudah sampai 4 jam, puji Tuhan yang lalu kelar 3 jam ya. Tapi untuk berikutnya jangan sampai kita lupa penyembahan dan lupa saudaraku penguraian penglihatan adalah tentang roh hikmat dan wahyu itu saudara. Semakin kita Roh Kudus, amin. Iya, itu yang paling utama. Baru roh hikmat dan wahyu akan bekerja saudara. Dan roh hikmat dan wahyu inilah yang mengendalikan dunia ini. Di kala Firaun sudah dikasih bingung dan stres tentang mimpinya, dia tidak tahu mimpinya selaku apa, dan dia takut sekali tentang mimpi itu. Maka ada di sana Yusuf yang dipakai Tuhan dalam wahyu saudara. Maka terjadilah solusi. Ini artinya tentang gandum yang gemuk yang kurus ini, tentang gandum yang gemuk dan yang kurus ini artinya kalau begitu maka harus dilakukan ini itu dan sebagainya. Maka Firaun pun langsung memberikan petunjuk kepada Yusuf. Haleluya saudara. Ya, petunjuk kepada Yusuf. Dan dia langsung diangkat menjadi nomor 2 dan dia tidak keberatan. Haleluya saudara.
Yang penting apa saudara? Yang penting diurapi saudara. Ya, Yesus sudah punya kedudukan apa-apa, tapi keputusan ada di tangan Dia saudara. Kalau saudara punya kedudukan dan diurapi Tuhan juga, itu lebih bagus. Ada lihat saudara, itu bagus saudara. Tapi itu bukan segalanya. Yang paling penting yang utama adalah kita diurapi oleh Tuhan. Roh hikmat dan wakil ini semuanya menjadi solusi saudara dalam berbagai bagi tantangan dalam kehidupan kita. Saya puji Tuhan, saya sudah diberi Tuhan mimpi gitu ya. Tanggal 9 Januari tahun 2019 kalau tidak salah adalah pengumuman sekolah tinggi kita ini saudara dapat akreditasi B saudara ya. Saya pada waktu di Solo sudah mengikuti satu review, satu penerjemahan yang semuanya sudah diterjemahkan dari Inggris ke Indonesia, tapi untuk diarahkan ke suku-suku yang menjadi sasaran target gitu ya. Jadi ada tim bekerja saudara. Kami bekerja itu sekitar jam 8 gitu ya, jam 8. Dan biasanya kalau saya 2 pagi setelah itu tidur lagi saudara. Jadi sebelum jam 8 saya mimpi gitu ya, ada truk yang seperti kapal laut lewat di sini saudara. Wih, megah sekali itu truk gitu ya. Truk itu setelah akhirnya turun saudara, akhirnya mendarat di sini di kolam yang dulunya kolam di bawah itu, di bawah lapangan poli saudara. Tapi suatu saja bahwa tinggi daripada truk yang berbentuk kapal itu saudara masih lebih tinggi dari Isma Salomo itu. Di hati saya berpikir, belum pernah udah sekian lama umur sekolah tinggi kita ini, belum pernah ada pemberian seheboh dan sebesar ini kepada sekolah ini gitu ya. Iya, saya melihat ada gelaran-gelaran, di gelaran tertentu ada 3 gurunya yang saya lihat. Baru pintu pertama dibuka dari gelaran itu saudara, dan kasih langsung saya tamu gede-gede banget, apa ya, lembunya gitu ya. Belum tahu lagi kapalnya itu gede banget gitu ya. Iya, nggak tahu saya. Tapi begitu dibuka satu gelaran itu saudara, oleh 3 orang kru di gelaran itu saudara, saya terbangun gitu ya. Ya karena kami kerja saudara pada waktu itu reviewer dan ya di satu kegiatan di sana kami ada mungkin ada 5 kelompok saudara. Jadi pekerjaan kelompok sana dilanjutkan, dikasih di sana, demikian terus-menerus sampai saudara jam 3 sore saudara, saya tidak lihat handphone saya gitu ya. Tapi saudara kasih pada jam 3 ada telepon yang masuk gitu ya. Dulunya di sini ada ketua daripada yang membimbing kita di sini saudara, di telepon saya, sudah tahu Pak, staf dapat akreditasi B itu kan? Belum tahu Bang, saya bilang. Rupanya saudaraku, pemberian Tuhan akreditasi B staf saudara pada waktu itu baru 7 sekolah tinggi dari kita satu prodi di Indonesia ada 900 prodi saudara, ada 400 sekolah tinggi saudara. Hanya baru 7 saudaraku yang akreditasi B. Saudara selanjutnya saudaraku, kita berdoa selain diberi dan wahyu saudara supaya kita mengenal Dia dengan benar. Seperti Yusuf, seperti saudara yang dikasih, katakanlah Musa, katakanlah Paulus saudara yang dikasih. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Dia berjanji sedang memberi masa depan yang penuh pengharapan kepada kita. Saya pernah bersaksi seperti itu tahun 1991 setelah saya 4 tahun sarjana saudara. Saya melayani di satu pelayanan pengembalaan yang sangat miskin. Jadi gembala kami itu berdagang dulu pasar, nanti jam 10 saudara mereka pulang, maka kami nanti masa setelah itu makan saudara ya. Gaji saya pada waktu itu adalah 10.000, kira-kira saudara dikasih $6, maka 15.000, 90.000 sebulan saudara ya. Ya kalau secara manusia sudah dikasih, bagaimana dengan masa depan saya? Tapi saudara dikasih Tuhan remakan kepada saya penyanyi, karena ku tahu Dia memegang hari esok. Haleluya saudara. Dia yang memegang hari esok, Dia yang memegang masa depan saudara. Dia memberi kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan saudara. Berarti sudah 30 tahun saudaraku, 31 tahun setelah sesuatu hal itu saudaraku, saya ada hidup sampai hari ini. Haleluya saudara. Ya, saya sekarang saudara jalan 60 tahun saudara, saya masih sudah dikasih terus diberikan pengharapan. Selanjutnya apa saudara yang menjadi harta kita yang kita perlu doakan saudara? Kita melihat yang kelima saudara. Ada dikatakan di sini saudaraku di ayat berapa? Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mataku terang agar kamu mengerti pengharapan apa, sudah saya jelaskan tadi, yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan. Ada satu kemuliaan yang luar biasa saudara.
Saya sambil mempersiapkan firman Tuhan, saya teringat dulunya di sekolah dengan siswa 500 orang, saya juara 2 umum, saudara. Waktu itu masih keren itu cerdas tangkas ya. Dulu kan sangat keren cerdas tangkas kan. Jadi karena saya juara 2 umum di antara 500 siswa itu, maka satu di antara 3 orang itu adalah saya, saudara. Dapat kehormatan ya, senang juga ya. Ibu kota kabupaten di tempat yang mewah, saudara, bertemu dengan para juara. Haleluya, saudara. Iya, ada pertandingan, sudah matematik macam-macam, saudara. Ada satu kebanggaan. Saya masuk universitas 1982, bukan 1992. 1992 saya ke Jakarta, sudah dikasih untuk kampus Universitas Sumatera Barat. Pada waktu itu sudah dikasih mencari pemain tambahan untuk pemain catur. Kami yang masuk di universitas untuk jurusan kami pada waktu itu ada 200 orang, saudara ya. Saudara dikasih ada yang paling hebat di situ. Ya, saya sebut juga namanya nggak apa-apa, namanya Pak Gomo Sutasoi. Ada satu lagi namanya Sob Muntal gitu ya. Iya. Saudara itu saya kan orangnya kan, kalau kita lihat nggak punya tampang kan begitu kan? Nggak bisa saudara lihat ini kayaknya nggak tahu apa-apa kan begitu ya? Iya. Mungkin kan ada kata remeh. Jadi satu lawan dia kalah, saudaraku. Pak Gomo sini. Satu lagi sudah dikasih Muntal satu gambar, saudara. Dia juga kenal satu apa. Akhirnya saudara dikasih, saya ikut sebagai tim saudaraku olahraga kampus pada saat bersamaan dengan ospek selama 4 hari, saudara. Dikatakan masuk sudah ospek itu adalah jam 5 pagi, kami datang jam 4 pagi, saudara. Dari masuk gerbang ke kampus saya kira-kira 1,5 kilometer. Jadi kita bawa sepeda, saudara ya. Sudah dibentak-bentak, kurang masuk tau. Kau udah tahu jam berapa? Masih jam 4, disuruhkan jam 5 kan? Diteror, saudara ya. Sudah dikasih. Lalu disuruh kita mendorong sepeda, bukan mendorong dengan cara maju, mendorong dengan cara mundur gitu ya. Setelah itu saudara dikasih, di lapangan saudaraku kami dilatih di rawa-rawa, pusat di rawa-rawa, lari di rawa-rawa, dan yang kena hukuman saudara ada namanya kantin frustasi, bukan kantin prestasi. Karena biasa dunia itu saya pikir ada orang banyak beli frustasi di kampus itu kan, cuma di kantin gitu, main catur, udah selesai tidak lama, tidak juga gitu ya. Kantin frustrasi adalah tempat pembuangan karena banyak lelek pada waktu laboratorium pada waktu itu, maka orang yang dihukum akan disuruh sudah lewat dari kolam itu yang sangat bersih gitu ya. Tapi saudara, karena saya tadi lolos di catur, maka saya tidak ikut lagi ospek setelah tadi itu. Jadi hari itu dan 3 hari berikutnya, gitu ya, ikut catur kan, itu ya kopi makan gitu ya. Iya, itu saya merasa satu hal yang terhormat, saudara kasih. Iya. Sekarang waktu tanggal 30 Agustus tahun 2019, saudara, ada pertemuan 400 ketua SDT, saudara, dan 200 wakil-wakil ketua. Saya ikut pada waktu itu, saudara dikasih. Dari sekitar 400 ketua SDT dan 600 yang hadir itu diangkat sebagai anggota perguruan tinggi, saudara, Badan Usaha Perguruan Tinggi 20 orang, saudara, dan saya salah satu, saudara. Dan disaksikan oleh teman-teman kita dosen di sini, saya dilantik oleh dirjen. Haleluya, saudara. Saya merasa terhormat, saya merasa mulia gitu ya. Saudara, dikasih itu yang terjadi, saudara. Ya, tanggal 13 Agustus yang lalu, saudara, Bang Ayu sama Juliana kan bilang gini, kata sambutan untuk ketua, dan setelah ketua nanti memberi kata sambutan, maka wisudawan diserahkan kepada pendeta insinyur Emil Munte, katanya ya. Saya sudah merasa terhormat juga kan begitu ya. Iya, yang biasanya program kerja diserahkan oleh atasan ke bawahan, tapi hasil kerja diserahkan oleh bawahan ke atasan ya. Ecek-ecek mungkin gitu ya. Tapi itu sejarah yang sudah terjadi, itu fakta yang sudah terjadi, sudah dikasih. Itu adalah satu kehormatan, satu kemuliaan dan begitu ya. Iya. Saudara yang kekasih, saya mengajak kita membuka Daniel pasal 12 ayat 3. Daniel pasal 12 ayat 3. Ya, kita akan lihat tayangan dan yang punya kita biar kita lihat. Mari kita lihat sekarang. Tadi saudara, saya berbicara tentang kehormatan dan kemuliaan. Tapi apa yang Tuhan tekankan kepada kita? Kita baca bersama-sama.
Satu ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Saudara yang dipanggil oleh Tuhan, saya katakan ada yang dipanggil oleh Tuhan, saudaraku, di mana di sini dikatakan kemuliaannya bagi orang yang menuntun orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tahukah saudara, matahari pasti sudah dilihat oleh semua penduduk bumi. Betul atau benar, saudara? Ya. Matahari saja sudah dilihat oleh semua orang yang menghuni bumi, tapi orang-orang percaya, saudara dan saya yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan katakan kita seperti bintang, saudara generasi. Bintang miliaran kali lebih besar dari matahari. Ini saya maksudkan suatu kemuliaan yang dahsyat, yang tidak terbayangkan bagi orang-orang dipanggil Tuhan dan mereka setia melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, karena iman kita kepada kemuliaan ini, saudara, maka kemuliaan dunia ini sebenarnya, saudara, hanyalah mainan gitu ya. Mungkin engkau, saudara kasih, mungkin merasa bangga dengan Fortuner nanti kalau kamu punya, dan cita-cita nanti kalau sudah sukses sebagai gembala, maka Fortuner akan aku beli, dan selanjutnya saya nanti cek sama seperti yang menjadi itu gitu ya, dengan Fortuner gitu ya. Iya, tapi di sorga sebenarnya yang kasih itu adalah mobil-mobilan, saudara ya. Itu hanya mobil-mobilan, saudara ya. Tuhan hanya yang ketawa senyum-senyum aja, saudara, melihat kemuliaan dunia ini. Tapi kemuliaan orang percaya adalah sungguh luar biasa, saudara. Berbahagialah saudara kasih sudah menyerahkan dirimu sebagai pelayan Tuhan. Dan kita akan memulai semester untuk tahun akademis ini sudah mulai hari ini, dan malam hari ini sudah resmi dibuka. Ada kekayaan menjadi milikmu, saudara. Itu sebabnya aku gak pernah minder, saudara. Jangan saudara pikir orang udah pendek seperti itu ya wajar dia minder. Tapi saya tidak minder, saudara. Dia dibully orang, saya akan senyum-senyum, saudara. Bahagia sekali saya dengan keberadaan saya gak mungkin terkenal, tapi dengan dibully saya terkenal tanpa ada biaya-biaya untuk iklannya. Kan kan begitu ya. Yang ada di dunia ini sudah begitu sederhana sekali ya, tapi kemudian anak sungguh luar biasa. Itu hadir dengan firman Tuhan selalu Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Bila musik dan worship sudah dikasih, haleluya. Kita menyanyikan, saudara. Orang tua saudara udah pengetahuannya kurang, tapi bangga juga ya. Orang tua kan nggak tahu lagu baru ya, udah nggak tahu bangga lagi diceritain lagi gitu ya. Jadi lagu yang tahu aja lah saya. Bapak engkau baik, Bapak engkau baik. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita, mari kita merespon firman Tuhan dengan acara inaugurasi dan pembukaan awal semester tahun 2020 ke 2021. Tuhan, kami sudah ibadah malam hari ini. Sebelum firman Tuhan, kami sudah sangat diberkati di kala memuji menyembah Tuhan, dan juga diberkati oleh kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan untuk apa yang sedang Tuhan kerjakan, bahkan juga yang sudah dikerjakan Tuhan masa lalu untuk kami semua yang dipanggil oleh Tuhan. Dan apa yang kau kerja depan Tuhan, kami yakin adalah sungguh luar biasa. Ada pengharapan, ada iman yang membuat kami mantap menghadapi masa depan. Bapa, Engkau